teman-teman mahasiswa yang di Riau itu berat membayar UKT di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya kedatangan tamu Presiden BEM Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bung David Benedictus Situmorang. Oke, jadi selamat datang Mas David ya. Bro David, terima kasih atas kedatangannya. Jadi terakhir ini ada yang menarik yang pengen kita bahas sedikit. Nah, saya pengen pandangan-pandangan dari teman-teman mahasiswa Unpar. Mungkin Mas David ngikuti kan keributan terakhir ini masalah UKT. Ya. Terakhir yang di Universitas Riau. Bagaimana Mas David melihat hal ini? Ya, kalau kita sebagai mahasiswa ya melihat hal itu hal yang wajar. Kita mengkritik karena apa yang kita kritik itu kan punya hal yang positif, terutama kalau teman-teman mahasiswa yang di Riau itu berat dalam hal membayar UKT di sana. Nah, maka daripada itu, kalau kita mahasiswa UPR melihat itu suatu hal yang baik dan wajar untuk kita lakukan ketika ada satu hal yang tidak berpihak kepada mahasiswa itu sendiri. Itu sih Bang, kurang lebihnya. Terus kalau teman-teman mahasiswa kan ngikutin kan, pihak rektorat itu sampai melaporkan, membuat dumas ke Polda Riau. Ya. Kalau mahasiswa melihat seorang rektor sampai melaporkan gitu, apa tanggapan kalian teman-teman dari Unpar? Ya, kalau kita melihat sih lebih kepada ini sih, apa namanya? Ini kan kalau di dalam kampus itu kan ada dosen itu kita anggap ayah atau ibu dan kita mahasiswa itu anak. Nah, sama halnya yang kalau teman-teman mahasiswa di Riau sampaikan bahwa agak aneh seorang ibu melaporkan anaknya. Nah, padahal itu bisa dilakukan langkah lain, baik itu pendekatan secara emosional, mengapa itu terjadi, kritikan itu terjadi. Nah, padahal kan itu bisa dilakukan. Nah, namun yang kita lihat juga hari ini adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menyampaikan kritiknya dengan baik. Nah, itu juga perlu kita garis bawahi, apalagi dengan ada Undang-Undang ITE ini cukup membuat kita agak harus berhati-hati ya. Khawatir ya? Khawatir, karena sekarang kan salah sedikit bisa disangkut pautkan dengan itu. Itu sih. Terus, kalau di UPR sendiri, ada permasalahan nggak tentang UKT? Nah, kalau di UPR sendiri, hari ini kita masih advokasi, Bang. Jadi baru hari Senin ini, kita ada audiensi dengan Wakil Rektor 2 mengenai UKT dan IP, dan selesai audiensi ini kita masih kaji lagi soal itu. Itu sih kalau kita di UPR. Cuman dalam waktu 2 tahun yang lalu, itu ada juga mengenai UKT, mohon maaf, 2021 Bang. 2021 itu ada juga persoalan IP dulu. IP dulu namanya SPI berubah menjadi IP, dan itu kenaikan iuran itu pada saat ada COVID. Nah, itu yang kemarin kita mahasiswa sempat ributkan, sempat kritik kebijakan dari rektor untuk menaikkan iuran itu. Nah, itu sih Bang kalau dari UPR sendiri. Terus terakhir ini nih, ada nggak pihak mahasiswa yang pernah kedengaran agak berat tentang UKT-nya masing-masing? Kalau itu pernah Bang, pernah sih kalau kita lihat itu. Jadi mengenai keberatan UKT itu pernah terjadi dan pernah juga dilaporkan. Jadi kita sebagai BEM UPR ya, kita advokasi itu, kita coba sondingkan, kita coba pertemukan dengan pihak rektor, kan Wakil Rektor 2 untuk bagaimana menangani hal itu. Itu sih Bang. Keberatannya karena besarannya? Ya, karena terkadang itu baik dari mahasiswa itu salah mengisi borang tuh Bang. Nah, jadi untuk calon-calon mahasiswa baru itu alangkah lebih baiknya pada saat pengisian borang itu diisi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai jika kita melebih-lebihkan atau mengurang-urangi, itu jangan sampai. Nah, lebih baik realnya bagaimana. Itu sih Terus Bang. kalau ini kan pengalaman ya Mas,
Kalau misalnya selama ini ada yang mahasiswa keberatan, pihak rektorat tuh menyambutnya bagaimana? Ya kalau dari rektorat sih, dari UPR sendiri ya, itu menyambut dan mencoba untuk mencari tahu kesalahannya di mana, dan biasanya sih ada cara-cara untuk mekanisme-mekanisme untuk mengurangi besaran UKT itu. Nah, cuman hari ini itu agak sulit ya, agak sulit untuk dipenuhi karena pertama itu syaratnya bukan syarat sih. Orang tuanya meninggal atau cacat permanen, nah itu baru bisa dikurangi UKT-nya. Kalau pada saat COVID dulu itu banyak pilihan untuk kita mengurangi UKT. Oh ya, Nah, antisipasi itu sih. COVID dulu ya. Iya, Nah, itu sih Bang. oke. Berarti sampai sekarang nih cenderung di UPR ya tidak ada terjadi masalah ya, masalah UKT. Ya, belum lah Bang. Besaran UKT teman-teman mahasiswa sekarang rata-rata berapa tuh? Kalau sesuai audiensi kita itu tadi, jika dirata-ratakan itu 1.800.000. 1.800.000. Ya, itu dari Wakil Rektor 2 tadi menyampaikan rata-rata UKT mahasiswa UPR itu 1.800.000. Oke. Tadi katanya Bung David bilang kan baru audiensi tadi pagi ya. Pihak rektorat ada rencana kenaikan UKT apa tidak? Nah, kalau kenaikan itu kita masih bandingkan dari tahun 2023 dengan tahun 2024 ini. Kalau tidak salah sih ada kenaikan. Ada kenaikan. Berarti ada rencana kenaikan? Iya. Ada rencana kenaikan? Ada rencana kenaikan. Nah, cuman itu kita mahasiswa juga masih kaji kan. Masih kaji kenaikannya berapa persen dan apakah itu memberatkan mahasiswa baru, calon-calon mahasiswa baru atau tidak. Nah itu sih Bang. Tapi teman-teman mahasiswa diajak kan untuk komunikasikan oleh pihak rektorat masalah rencana kenaikan? Nah kalau itu dari UPR nggak ada Bang. Nggak ada? Nggak ada pelibatan kalau soal itu. Jadi kadang nunggu mereka keluar dulu kan besaran UKT baru kita tahu ternyata ada kenaikan, kadang gitu. Makanya khususnya untuk jalur mandiri ini kan dan juga jalur SNBT ini kan masih sedang berlangsung, makanya kami coba advokasi supaya tidak ada kejadian-kejadian yang sama setelah keluar baru kita ribut gitu. Jadi kita pengennya sebelum ditetapkan itu kita sudah audiensi, udah tanya dulu alasan-alasannya bagaimana. Itu sih Bang. Tapi enak juga, harusnya kan teman-teman mahasiswa diajak sejak awal, jangan ribut di akhir kan sebenarnya. Iya, nah itu sih, karena itu kebijakannya berdampak langsung ke mahasiswa kan. Ya harapannya sih maunya gitu Bang. Sebenarnya bukan berdampak ke mahasiswa, ke bapak sama ibu mahasiswa sebenarnya berdampak. Iya. Oke, Mas David, terus teman-teman yang lain nih, ada nggak keresahan? Kalau kita ya di UPR itu resahnya lebih kepada ini sih, realisasi soal UKT, maksudnya UKT ini bagaimana realisasinya, apakah untuk pembangunan atau pemanfaatannya bagaimana. Ya. Itu sih lebih ke sana keresahannya. Karena kalau kita sih merasa di lingkungan UPR sih rasanya itu udah cukup gitu kan. Cuman kan dari pihak rektorat belum pernah membuka sebenarnya kita itu kekurangan atau kelebihan. Oke, saya potong. Berarti coba dibenarkan atau disalahkan kalau saya salah ya. Maksud teman-teman mahasiswa ini transparansi. Ya, lebih ke transparansi. Berarti teman-teman menganggap nih tidak transparan? Kita bukan menganggap tidak transparan sih. Lebih kepada ini Bang, lebih kepada perencanaan UPR, khususnya dari rektorat dan juga fakultas-fakultas itu bagaimana. Supaya kita mahasiswa, anggap aja kita itu membeli jasa gitu kan, membeli jasa. Terus jasa yang kita beli itu kemana-mana aja gitu kan, ataukah misal kita ke tukang pijat, kita dipijat bagian mana aja. Nah, kayak gitulah mungkin analoginya Bang. Itu sih. Bung David kan karena Presiden BEM berarti saya anggap suaranya mahasiswa ini ya? Ya, bisa. Berarti saya bisa simpulkan teman-teman mahasiswa ini belum melihat kegunaan itu benar-benar bermanfaat apa tidak. Pemanfaatannya tadi kan? Iya. Pemanfaatan uang UKT kalian tadi kan? Oke, Mas David. Jadi saya bingung bahas UKT ini ya, karena masing-masing daerah kayaknya berbeda-beda nih. Ya, beda-beda. Saya lihat di UGM beda, di UNRI beda, UNSUD beda, tapi rata-rata memang ada kenaikan. Ya, ada kenaikan. Ada yang sampai 300% malah saya dengar nggak salah. Saya lihat di YouTube ya. Iya.
Oke, sekarang supaya pemerintah juga bisa mendengar, rektorat juga bisa mendengar, harapan mahasiswa UPR sendiri bagaimana? Ya kalau kita sih anggap saja ini representatif dari mahasiswa UPR ya, khususnya untuk adik-adik kita calon mahasiswa baru. Ya harapan kita sih kepada Rektor Universitas Palangkaraya itu bisa membijaki lebih lagi, ya kan? Bisa bijak untuk mengambil keputusan jika dinaikkan UKT apa yang akan berdampak kepada calon-calon mahasiswa baru, apakah dia akan nanti tidak jadi untuk kuliah, apakah dia nanti malah akan menjadi berpindah tempat. Nah, itu harus dibijaki. Lalu terkait realisasi atau pemanfaatan UKT juga alangkah lebih baiknya transparan kepada kita mahasiswa. Nah, dan juga kedepannya karena UPR ini BLU, perencanaannya jangan hanya kepada IP, UKT dan SPP untuk menyerap untuk mendapat anggaran, tapi juga dari usaha-usaha yang lain. Karena kan BLU itu harus punya juga usaha sendiri, Bang. Nah, itu sih. Jadi jangan menyerap atau memeras kita mahasiswa lah. Saya sepakat. Wah, tapi bahasanya berat banget tuh Bang, meras. Iya, kita analogikan gitu aja sih, Bang. Berat. Oke, jadi tapi pihak rektorat nih, kalau kalian mengusulkan sesuatu, selalu welcome kan? Sejauh ini ya, Bang. Direktur baru ini welcome? Welcome, Bang. Oke. Berarti masih ada harapan lah? Masih ada. Masih ada harapan. Oke, Bung. Jadi ini kita sambil pencerahan nih. UKT sendiri kalau di sini nih berapa golongan sih? Kalau kita sih di UPR ya, itu beda-beda sih, Bang. Kalau nggak salah di kedokteran itu sampai golongan. Tapi rata-rata UKT itu dibanding swasta, bagaimana? Sebenarnya kalau untuk dibandingkan dengan swasta, tuh UPR sendiri tuh harga yang bukan harga ya kita bilang. Tingkatan harganya yang lebih lebih murah sih bisa dibilang. Lebih murah. Oke, Bung, berarti nanti nanti data bisa. diedit, ditampilkan di sini. Jadi teman-teman pemirsa, kita mau mencoba tadinya menggali bagaimana keresahan teman-teman mahasiswa, terutama nih mahasiswa baru nih, bentar lagi berapa bulan penerimaannya. Artinya biar ya sesuai undang-undang lah. Sesuai peraturan. Ya, bukan, kita mengajukan kan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Artinya kalau terlalu berat jadi mahal, akhirnya sekolah pun untuk orang yang mampu jadinya. Ya kita tidak berharap seperti itu kan, Bung. Benar itu, Bang. Ya. Karena kan pendidikan itu kan hak kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sampai nanti dengan kebijakan UKT yang tinggi, terus IP yang tinggi, itu masyarakat malah sulit mendapatkan pendidikan. Kita nggak mau ada hal itu terjadi, khususnya di Kalimantan Tengah. Apalagi kita melihat SDM di Kalimantan Tengah ini sangat butuh pendidikan, Bang. Jadi kalau misalkan kita tidak dididik, terus kita tidak disupport untuk menjadi orang-orang yang terdidik, bagaimana kita bisa menghadapi, ini kan kita dianggap penyangga IKN kan, daerah penyangga IKN. Betul. Bagaimana kita bisa menghadapi itu. Nah, jadi harapannya baik pemerintah setempat dan juga dari rektor-rektor berbagai universitas di Kalteng, Kalimantan Tengah, itu bisa bijak lah mengenai aturan-aturan yang akan mereka keluarkan. Itu sih, Bang. Benar, jadi saya disinggung tadi IKN, saya baru ingat. Ya mungkin efek dari penyangga itu belum dirasakan sekarang. Ya, betul tuh, Bang. Mungkin 15-20 tahun ke depan baru kita rasakan. Ya mungkin generasi di bawah Bung David lah nanti. Oke, jadi Bung David, saya terima kasih atas kunjungannya. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, membahas yang lain lah. Siap, bisa. Karena kalau kita di sini sebenarnya senang mahasiswa ke sini, tapi kadang-kadang mahasiswa takut ke sini. Oke, teman-teman pemirsa, sekian dulu dari kami Rumah Sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata.